warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran online mata pelajaran kimia lintas minat. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Yulia. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran kimia lintas minat. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi kita harus tetap semangat belajar meskipun online. Nah, di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang hakikat ilmu kimia. Oke, pada materi hakikat ilmu kimia, di sini Ibu akan menjelaskan tentang submateri pengertian kimia, kemudian ruang lingkup ilmu kimia, manfaat ilmu kimia, dan cabang-cabang ilmu kimia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, itu menjelaskan hakikat ilmu kimia. Kemudian, mengidentifikasi berbagai produk yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa gambar tentang alat transportasi yang berkaitan dengan kimia. Misalnya bahan bakarnya, kacanya, catnya, besinya, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui sesuatu yang berhubungan dengan kimia. Nah, apa itu kimia? Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang memiliki arti perubahan kimia. Sehingga kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Untuk materi itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Untuk ruang lingkup ilmu kimia itu ada beberapa bagian, yaitu susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Baiklah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, susunan materi. Susunan materi mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. Nah, di sini komponen-komponennya itu ada unsur, contohnya natrium, hidrogen, oksigen, dan besi. Kemudian ada juga senyawa, contohnya CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Kemudian ada campuran, contohnya itu larutan gula, susu, dan air kanji. Kita lanjut ke struktur materi. Di sini mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Untuk partikel-partikelnya itu adalah atom, molekul, dan ion. Selanjutnya sifat materi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis itu meliputi wujud dan penampilannya, sedangkan sifat kimia itu merujuk pada suhu kamar atau tekanan atmosfer. Sifat suatu materi dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Kita lanjut ke perubahan materi, di mana dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisis dan perubahan kimia.
Perubahan fisis itu berarti wujudnya yang berubah. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisis itu misalnya es batu yang berasal dari air, tepung yang berasal dari beras. Perubahan kimia contohnya itu apel busuk, kemudian kertas yang dibakar menjadi abu. Yang terakhir, energi yang menyertai perubahan materi, di mana menyangkut banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. Baiklah, masuk ke manfaat mempelajari ilmu kimia. Yang pertama, pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Yang ketiga, membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Selanjutnya, adapun cabang-cabang ilmu kimia itu di sini hanya disebutkan beberapa, yaitu ada kimia fisika, kimia analisa, kimia anorganik, geokimia, biokimia, kimia inti, kimia organik, dan kimia teori. Biokimia di sini mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Kemudian kimia analisa adalah kimia yang mempelajari tentang susunan kimia dan strukturnya. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Kimia fisika mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. Kemudian, kimia teori, kimia yang mengkaji penjabaran teori dasar, biasanya dalam matematika atau fisika. Kimia anorganik mengkaji sistem-sistem dan reaksi senyawa anorganik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanya, silahkan menghubungi via WA. Nah, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.